Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 22 Januari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Timotius, pasal yang pertama ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius ini saat Paulus berada di penjara Roma. Kali ini Rasul Paulus dibelenggu seperti seorang penjahat dan menghadapi ancaman hukuman mati. Sekalipun kondisinya buruk, Rasul Paulus tetap memperhatikan Timotius dan jemaat Efesus yang dilayaninya. Dalam nats ini, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius agar Timotius memelihara harta yang indah itu, karena harta tersebut telah dipercayakan oleh Roh Kudus sendiri. Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar memelihara, artinya jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan fatal seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti Figelus dan Hermogenes yang meninggalkan harta yang indah yang dikaruniakan Roh Kudus tersebut, melainkan haruslah seperti keluarga Onesiforus yang tidak takut dipermalukan, karena mereka memahami betapa indahnya harta yang dikaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih, pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius dalam nats renungan kita hari ini sekaligus menjadi pesan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus berpesan kepada kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu memelihara, menjaga, merawat harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan menurut kita, apa harta yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah emas, permata, atau uang? Sesungguhnya harta yang paling berharga itu adalah Yesus Kristus, termasuk ajarannya, kehendaknya, dan firman-Nya. Dialah harta yang indah, mutiara surgawi yang lebih berkilau dan bersinar dari segala harta duniawi yang terindah sekalipun di dunia ini. Artinya, harta yang paling indah di atas segala yang indah dalam hidup kita
adalah mutiara surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang paling berharga, dialah yang paling indah dalam hidup kita. Pertanyaan berikut, dari siapakah kita mendapat atau mengenal Yesus Kristus, harta yang indah itu? Apakah dari orang tua, dari suami, atau dari istri, dari anak-anak, dari sahabat, atau dari hamba Tuhan? Ketahuilah bahwa Yesus yang kita percaya itu bukanlah hadiah, bukan pemberian yang berasal dari mereka. Mereka hanyalah alat yang dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan Injil kepada kita. Roh Kudus sendirilah yang menganugerahkan hadiah yang indah tersebut kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, peliharalah. Artinya, jangan sampai Anda membuang hadiah yang indah tersebut. Sekalipun Anda berada di tengah ancaman kemiskinan atau godaan kekayaan, di bawah tekanan dari penguasa, atau godaan untuk berkuasa, atau godaan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Harta yang indah dari Roh Kudus sungguh layak dipertahankan. Harta yang paling berharga dan paling indah ini harus kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita memelihara, merawat, dan menjaga harta yang indah itu? Pertama, kita harus memelihara hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan dan tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan haruslah kita buktikan dengan selalu aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, dan rajin membaca ayat-ayat firman Tuhan. Dengan cara itu, iman kita akan lebih bertumbuh dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Jangan karena tergiur harta melimpah, promosi jabatan empuk di kantor, menjadi caleg, agama pun dikorbankan. Jangan mudah putus asa. Jangan langsung bersungut-sungut apabila doa Anda hari ini belum dijawab Tuhan. Persiapkanlah dirimu untuk selalu menerima didikan atau ajaran Tuhan, dan jadikan didikan Tuhan itu menjadi harta yang paling indah dan berharga bagi hidupmu. Bersyukurlah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah mutiara surgawi, harta yang indah, lebih berkilau dan bersinar dari segala harta duniawi yang terindah sekalipun di dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi ini telah mengingatkan kami agar kami memelihara harta yang paling indah itu di dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu agar kami tetap memelihara harta yang paling indah itu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.